sebetulnya ulangan dari virtual tour yang pernah kami adakan tanggal 15 Agustus yang lalu, di mana waktu itu kami juga mengadakan virtual tour Forbidden City, tetapi waktu itu kami mengalami kegagalan karena guide dan kameramen kami tidak diperkenankan masuk untuk membuat virtual tour di dalam Forbidden City. Untuk itu kami adakan hari ini sebagai pengganti daripada virtual tour yang gagal tanggal 15 Agustus kemarin. Apakah kali ini sudah diizinkan? Tetap tidak. Jadi Forbidden City itu terlarang untuk acara reportase. Jadi orang bawa kamera, nyorot seseorang yang ngomong, itu dilarang di Forbidden City. Nah, untuk mengobati kekecewaan Bapak Ibu, yang kami lakukan hari ini, ya, terpaksa ada sedikit perubahan. Di mana biasanya virtual tour-nya GoChina itu selalu live. Kali ini kami agak berbeda. Nah, kali ini kami terpaksa melakukan perekaman terlebih dahulu. Ya. Jadi tadi pagi, guide kami dan kameramennya sudah melakukan perekaman seluruh area Forbidden City yang akan diceritakan, ya, sehingga nanti kita akan memutar video hasil perekaman tadi, tetapi guide akan menerangkan secara live. Videonya terdiri atas 4 bagian, ya. Panjangnya sekitar 1 jam 20 menit, di mana setiap bagian kami akan jeda sekitar 3 menit, ya, supaya memberikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Di mana kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa ditulis di chat, nanti akan ada staf kami yang membacakan kepada guide, supaya guide bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Di akhir daripada acara virtual tour ini, guide akan live untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi, saya ulang lagi, kami rekam, kami putar rekamannya. Guide sekarang ada di daerah Forbidden City untuk menerangkan mengenai Forbidden City secara live. Virtual tour kali ini dipandu oleh Pak Tan, ya, dalam bahasa Indonesia. Dia adalah guide yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, sehingga dia tahu betul seluk-beluk dari Forbidden City. Jadi kami harap Bapak Ibu bisa menikmati acara virtual tour kali ini. Saya juga tidak berpanjang lebar. Saya serahkan waktunya kepada Pak Tan. Saya cek dulu. Pak Tan. Nah, ini Pak Tan. Oh, belum kelihatan. Halo Pak Tan. Mic-nya masih mati ya? Miu San Ing, San Sian San. Halo Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selamat siang. Saya adalah tour guide, namanya Patan, dari kantor CITS. CITS adalah China International Travel Service. Adalah travel service yang salah satu yang terbesar di negara China, kota Beijing dan negara China. Sekarang kita sudah berada di sampingnya Istana Forbidden City. Mengapa tadi pagi kita sudah ke Istana Forbidden City mengadakan rekam, karena tadi Pak Freddy juga sudah disebutkan, karena kota Beijing Istana Forbidden City ini tidak diizinkan untuk live. Jadi sekarang saya sore ini sudah di sampingnya. Jadi nanti yang pre-recam itu di style
Anda sambil lihat video saya yang jelaskan. Ya, terima kasih banyak, dan juga Bapak Ibu, kapan-kapan kalau ada waktu boleh live juga datang ke Beijing. Ya, untuk bertamasya di kota Beijing. Kota Beijing ya banyak juga ya yang orang muslim. Banyak juga orang muslim. Semuanya jumlah totalnya ada 400 ribuan. Jadi masjid juga ada. Masjid yang terbesar di kota Beijing adalah Masjid Niujie. Dibangun pada tahun 966. Jarak sekarang sudah 1000-an tahun. Ya, di sanalah bisa muat 1000-an orang di sana bersembahyang di Masjid Niujie. Ya, restoran juga cukup banyak juga di Beijing. Restoran Muslim udah 100-an lebih. Ya, masjid ada 70-an lebih. Ya, untuk orang Muslim di Indonesia kalau datang di Beijing pasti untuk menikmati bertamasya di Beijing. Selamat sekarang kita mulai ikut tour, jadi ikut live ya sampai di Istana Forbidden City. Ada mungkin Anda sudah ya, kita sekarang pergi ke sana. Oke, bye bye. Halo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekarang sudah sampai di pintu gerbang Istana Forbidden City yang dinamakan Wumen. Forbidden City sudah bersejarah 600-an tahun. Ya, jadi Istana Forbidden City adalah bangunan istana yang terbesar di seluruh dunia yang sampai sekarang yang paling istana yang paling lengkap dan yang paling levelnya yang paling tinggi di seluruh dunia. Tahun 1987 Istana Forbidden City sudah termasuk World Heritage yang disebutkan peninggalan sejarah dan kebudayaan yang terkenal di seluruh dunia. Ya, ini pintu gerbang Istana Wumen. Ya, ikut sekarang kita masuk dari pintu samping. Ya, nanti ada 3 pintu di sini. Yang pintu tengah, pintu Wumen adalah pintu selatan Istana Forbidden City. Mengapa pintu depannya disebutnya Wumen? Karena menurut zaman dahulu jam tidak ada jam. Semuanya jadi mengukur waktu itu dari sinar matahari. Karena pakai jarum. Jarum itu sinar matahari menghadap ke selatan. Itu pada siang hari. Jadi Wumen itu disebutnya pintu siang hari. Karena jadi menghadap ke selatan. Orang China kalau membangun rumah selalu maunya menghadap ke selatan. Lain dengan Indonesia. Indonesia mungkin kalau bangun rumah suka menghadap ke timur karena matahari bisa pagi-pagi bisa lebih enak juga ya bangun rumah menghadap ke timur. Kalau di kota Beijing menghadap ke selatan itu yang paling bagus, feng shui-nya yang paling bagus. Karena matahari musim dingin pun sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Kalau menghadap ke utara sepanjang musim dingin tidak ada matahari. Ya, ini karena tempat tinggal kaisar. Jadi Istana Forbidden City. Ya, ini dilihat pintu ada 3 pintu. Pintu yang tengah ini pintu Wumen khusus untuk kaisar. Samping sebelah kiri untuk pejabat dan sebelah kanan untuk saudara-saudara kaisar. Sekarang di samping sudut sebelah kiri Forbidden City ada satu toilet. Anda bisa lihat toilet ini sangat bersih juga ya. Samping ada kursi, kita pelan-pelan masuk. Ini yang berbintang 4.
di kota Forbidden City ini toiletnya sangat bersih juga ya, tanpa bayar. Dulu berapa tahun yang lalu masih harus masuk toilet harus bayar, sekarang sudah free, nggak usah bayar. Ya, ini kita sekarang sudah masuk di lapangan Taihemen. Lapangan Taihemen ini yang bisa kelihatan ada 5 jembatan. Jembatan ini disebutnya jembatan air emas dalam. Mengapa disebutnya ada air ini mengalir? Jadi zaman dahulu orang China kalau membangun rumah, di depan rumah harus ada air. Mengapa harus ada air? Karena kalau kebakaran, bangunan kayu, kalau kebakaran, ini di sini langsung bisa mengambil air. Dan juga kalau hujan deras, langsung bisa ngambil air mengalir di dalam bisa di sungai ini, dari sungai ini. Sungainya ini dari barat mengalir ke sebelah timur. Ya. Ini Umen ya. Tadi yang tengah ini khusus untuk kaisar. Anda bisa kelihatan ini bangunan Umen ini sangat gagah sekali. Biasanya kalau di depan lapangannya itu kalau Cap Gome ya biasa kaisar bisa duduk di atas melihat banyak lampu-lampu. Dan juga kalau kaisar pejabat berbuat kesalahan dihukum, bisa sampai hukum mati di depan Umen. Jadi pernah dalam catatan sejarah China itu kalau ditulis orang pejabat itu harus dibawa, dikeluarin dari pintu Umen, jadi artinya hukum mati ya. Sekarang dilihat lapangannya ini cukup luas, luasnya 2,6 hektar. Ya, jembatan itu jadi ada air. Jadi jembatan air emas dalam ini mirip dengan sabuk. Dengan sabuk. Ada yang dikatakan juga mirip dengan panah. Anak panah itu jembatannya. Itu airnya seperti mirip panah ya. Ya, ini lihat lagi, ini masih Umen ya, Umen. Pintunya ada 5, samping ada 2 lagi. Biasa untuk pejabat kalau yang tingkatnya yang lebih rendah dari sampingnya pintu diizinkan masuk dari sampingnya. Nggak boleh dari yang samping. Itu yang pintu tengah khusus untuk satu untuk kaisar keluar masuk, kedua untuk pernikahan. Permaisuri diizinkan pada waktu nikah, hari nikah boleh masuk dari pintu tengah. Dan juga kalau pejabat biasanya di China mengadakan ujian. Ujian yang paling tingkat tinggi itu disebutnya Zhuangyan. Pangyan, Tanhua, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 boleh diizinkan masuk dari pintu tengah. Ya, inilah lapangannya. Anda bisa dilihat itu bangunannya batu-batu. Batunya dibuatnya jembatannya itu dari batu Kualam. Diambil dari kabupaten jadi daerah Huangshan. Ya, ukirannya sangat bagus juga. Dan juga ini lapangannya batu bata. Biasanya dikatakannya ceritaannya itu ada 15 susun. Hangqi Supa pakai bahasa Mandarinnya. Jadi mengapa harus setinggi 15 susun batu bata di bawah? Kaisar itu membangun istana, ketakutan ada orang jadi menggali lubang masuk ke Forbidden City. Jadi harus 15 susun, ini cukup. Dan juga di sampingnya Istana Forbidden City, Anda bisa perhatikan, tidak ada satu buah pohon pun, tidak ada yang besar. Kaisar ketakutan juga kalau ada pohon yang besar, bisa musuh bisa masuk, bisa naik bisa manjat ke pohon, ya berbahaya juga. Jadi kelihatannya sebenarnya ini Forbidden City, mengapa tidak ada pohon? Jadi dilihat lebih gagah. Dilihatnya gagah ya. Ini bangunannya ini Istana Taihemen ini. Ya, jadi di bawahnya itu pakai batu pualam dibangun ya. Nanti jauh-jauhan bisa kelihatan juga ada 2 singa yang menjaga ya, menjaga istana pintu Taihemen.
Ini singa ini bisa nanti sebentar kita bisa lihat ya sampingnya. Ini di sekitar, dilihat lagi sekitarnya pintu Taihe. Ya, ini di depan pintu Taihe ada sepasang singa. Singa yang sebelah kanan, kalau dihitungkan disebutnya sebelah kiri ya. Karena kiri kanan gitu menghadapnya, kita sekarang menghadap ke singa. Ini yang sebelah kanan itu Anda bisa taksir apa yang jantan atau yang betina. Nah, dilihat ya, ini yang sebelah sini jantan. Yang jantan ini di bawah kaki singa adalah satu bola yang melambangkan kekuasaan kaisar itu seluruh negara China dipegang oleh kaisar kekuasaan. Wah, nggak lancar nih. Ya, jadi ini ya singa yang jantan. Dilihat ukirannya sangat lemas. Itu keseniannya cukup tinggi. Sekarang sudah jadi contoh singa di negara China. Kapan-kapan siapa yang mau bangun depan singa, biasanya untuk contoh juga ini yang di Forbidden City, dan juga yang paling terbesar di seluruh negara China, singa. Ya, dilihat ya di bawah ada batu pualam, di atas jadi dari tembaga dibuatnya singa ini yang jantan. Ya, rambutnya keriting. Ininya coba, mengapa singa ditaruh di depan rumah? Karena singa itu adalah raja hutan. Sifatnya galak. Jadi ditaruh di depan rumah bisa untuk peace ya, jadi setan tak ketakutan masuk. Ya, jadi untuk simbol aja kekuasaan kaisar dan kebanggaan. Singa itu cuma hanya simbol aja. Orang China suka. Tapi kalau orang biasa janganlah di depan rumah memakai singa. Karena singa itu sifatnya galak, jadi bisa sial juga kalau orang biasa. Harus yang ada kekuasaan baru di depan rumahnya pajangi singa ya. Ini bangunannya seperti peti rumah ya, rumah kecil dari batu puala juga. Ini fungsinya untuk apa? Katanya ceritanya sih banyak ya. Ada yang katakannya kalau kekuasaan kaisar ini, jadi kaisar memutuskan sesuatu yang ditulis di kain, ditaruh di sini. Satu lagi katanya ada yang sebagian katanya ini untuk mengukur beras. Jadi berapa beras itu 1 liter, berapa banyaknya ditaruh di sana sebagai standar. Jadi seluruh negara China bisa satu standar untuk mengukur beras ya, yang lain-lain dan sebagainya. Ya, ini sebelah kiri, sebelah kanan, jadi sebelah timur. Kita lihat lagi yang satu lagi singa yang satu lagi betina ya, pinggirnya bisa dilihat singa. Ini kita tangganya untuk ke pintu Taihe. Ya, semuanya juga pakai pagarnya dibuat dari batu, semuanya tangga. Yang tengah itu tidak boleh untuk jalan kaki. Di tengah itu jadi untuk kaisar, tanduk kaisar naik ke atas, yang menggotongnya dari samping dua belah tangga itu naik. Jadi biasa-biasa yang tengah itu selalu untuk kaisar. Pejabat pun tidak boleh dari jalan tengah. Ya, ini ukiran batu ini. Coba di bawahnya ada awan, ada gunung, ada naga dan burung pong. Ya, tanda ini tanda kekuasaan kaisar lah. Pokoknya semua pajangan di Forbidden City semuanya simbolnya kebanyakan untuk melambangkan kekuasaan kaisar dan kebanggaan. Ini disebutnya istana pintu gerbang Taihe ya, istana Taihe, pintu Taihe. Ya, lihat lagi kita yang sebelah kanan. Sebetulnya jadi kiri kanan itu terbalik dengan sekarang ya.
itu menghadapnya sebenarnya dianya sebelah kanan, tapi kita dilihatnya sebelah kiri, seperti orang China saja ya. Kalau mau foto itu selalu lelaki berdiri di sebelah kiri wanita. Jadi nanco niyu disebutnya. Ini sama juga ya. Ini satu kotak batu dibuat dari batu pualam, juga ya banyak ceritanya. Ini katanya bisa menyimpan padi-padi, bibit padi di sini. Jadi dan sebagainya. Tapi belakangan untuk apa? Sampai ini dibangun pada waktu dinasti Ming. Sampai dinasti Qing, Kaisar Jia Qing ada sekali jalan melihat sini. Apa sih itu katanya? Apa sih itu? Dianya juga nggak tahu. Tanya untuk sampingnya pejabat. Apa sih itu? Pejabat pun tidak bisa jawabnya. Mengapa? Karena sudah bersejarah, Istana Forbidden City sudah bersejarah 600 tahun. Banyak yang tidak bisa disebut. Asalnya untuk apa sih? Itu ya. Pokoknya ya yang kalau nggak tahu juga nggak apa ya. Kadang-kadang saya juga sebagai tour leader juga ada banyak yang pertanyaan saya juga nggak bisa jawab semuanya ya. Ini yang samping ini yang betina. Betina itu ada anak singa sedang bermain. Ya, ukirannya sih sama juga, sangat teliti dan bagus juga. Ini dibuat dari tembaga. Jadi mengapa ada simbolnya untuk anak singa? Jadi berarti di bawah kekuasaan kaisar, masyarakat hidupnya baik, ya, anak-anaknya banyak. Ini singa sedang bermain dengan anak singa. Jadi berarti itu aja artinya jadi simbol singa dua ya. Jadi satu yang sebelah kiri itu singa yang jantan, yang sebelah kanan itu yang betina, yang jantan dan betina. Kita dilihat lagi ini lapangannya ya, selain lapangan ini lapangan Istana Taihe. Jadi pintu gerbang, jadi pintu Taihe ini biasanya untuk mendengarkan laporan. Jadi kaisar kalau sampai kalau kaisar mendengar laporan selalu dinasti Ming, dinasti Qing pun di pintu Taihe mendengarkan laporan ya. Jadi ini nanti kita lihat lagi sebentar, jadi naik ke sana. Ya, ini dilihat ya, singa di depan, ada singa, ada itu juga. Ya, sampingnya itu banyak kantor-kantor. Jadi di sampingnya pintu Taihe banyak kekantoran. Karena kantor pemerintahan dinasti Ming, dinasti Qing, untuk jadi kantor pemerintahan juga ya, samping ini, di samping banyak ke rumah di Istana Forbidden City. Bangunan semuanya bangunan kayu, bangunan kayu. Jadi kalau menghitung luasnya bangunan kayu tidak pakai meter persegi. Jadi kebanyakan kalau di Beijing ini disebutnya pakai apa? Pakai tiang. Jadi 4 tiang 1 kamar. Jadi kalau disebut bangunan ini luasnya berapa kamar? Ya, sekarang kita naik ke ya, pintu Taihe. Ya, banyak ya, 4 tiang ini bisa dilihat, ini tiang-tiangnya bangunan ini. Jadi 4 tiang 1 kotak. Jadi 1 kotak itu 1 kamar. Jadi di Forbidden City ini kamar semuanya ada 8.700 kamar lebih. Seperti mirip bangunan ini, Nanti dari barat ke timur, tiangnya ada 9, ke dalamnya ada 5. Jadi dihitung saja ini ada berapa kamar. Jadi kamar itu sebenarnya jadi untuk mengukur luasnya bangunan kayu zaman dahulu ya. Jadi sampai sekarang kota Beijing ini Istana Forbidden City semua satu kompleks istana. Jadi satu kompleks istana. Ya, sekarang sudah berhenti dulu istirahat. Sudah lewat 17 menit. Halo.
Oke. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini ya. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Tan? Kayaknya semua terpukau nih dengan penjelasan Pak Tan yang detail, kemudian gambarnya juga bagus. Bagaimana, apakah ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan Pak, ini dari Pak Bedri Afandi. Apakah dulu di Cina ada singa? Apakah di singa itu betul-betul ada di Cina? Ya, dulu China ini nggak ada singa. Singa dari luar negeri, tapi zaman tahun berapa baru masuk ke negara China. Pokoknya dari dulu semuanya kaisaran, bukan yang hanya di kota Beijing, di kota yang lain pun kebanyakan untuk simbol kekuasaan kaisar di depan istana selalu ada singa untuk menjaga keamanan kaisar. Jadi simbol saja ya untuk melambangkan kekuasaan dan kebanggaan di negara China. Ini asalnya dari mana? Mungkin singa. Pokoknya juga kurang jelas ya. Saya jawabannya begini saja jadinya, nggak tahu begini. Baik, ya Pak Tana nih ada pertanyaan lagi dari Ibu Teresia Kristiningsih. Forbidden City itu dibangunnya tahun berapa dan kemudian tidak digunakan lagi tahun berapa? Oh, saya tadi karena waktunya itu ya. Ini dibangun Istana Forbidden City dibangun tahun 1406. Ya. Pada saat itu kaisar turunan ketiga dinasti Ming yang bernama Cuti. Dianya yang pertama membangun, memakai waktu 14 tahun. Ya, selesai tahun 1420. Barulah Kaisar Cuti asalnya dinasti Ming, ibu kota di kota Nanjing sampai tahun 1421. Barulah ibu kota dari kota Nanjing pindah ke kota Beijing. Ya, dianya tahun 1421. Kaisar turunan ketiga dinasti Ming yang bernama Cuti sangat hebat juga ya. Tahun 1406 menyuruh orang membangun istana Forbidden City. Tahun 1405 Kaisar menyuruh Zheng He. Anda mungkin tahu ya Zheng He tahun 1405 sampai tahun 1433. Zheng He dalam 27 tahun pernah 7 kali pergi ke Asia Tenggara sampai Afrika Selatan. Ya, sampai di Semarang, Sampokong itu yang disebutnya Sampokong, Zheng He itu ya. Ini kejadiannya pada waktu zaman dinasti Ming, kaisar turunan ketiga yang bernama Cuti namanya. Ya, jawaban saya gitu. Iya, cukup jelas Pak Tan. Kemudian ini ada lagi dari Jamie Ombong. Tanya juga, kapan Istana Forbidden City itu ditinggali oleh kaisar dan siapa kaisar yang terakhir tinggal di sana? Baik ya pertanyaannya ya. Ini dari tahun 1421, jadi dinasti Ming kaisar turunan ketiga mulai tinggal di Istana Forbidden City. Jadi dinasti Ming dari kaisar turunan ketiga sampai kaisar turunan ke-16, ada 14 kaisar tinggal di Istana Forbidden City sampai tahun 1644. Ya, dinasti Ming tahun 1644 digulingkan oleh dinasti Qing. Kaisar dinasti Qing ada 10 kaisar yang pernah tinggal di Istana Forbidden City. Jadi Istana Forbidden City totalnya 24 kaisar yang pernah tinggal di Istana Forbidden City. Sampai tahun 1911, Dr. Sun Yat-sen yang menggulingkan dinasti Qing. Ya, Dr. Sun Yat-sen menggulingkan dinasti Qing. Jadi zaman kekaisaran itu sudah selesai, habis ya semuanya ya. Tapi the last emperor ya, yang terakhir itu the last emperor Puyi namanya ya. Tahun 1911 jadi Puyi baru umur 3 tahun kan jadi kaisar. Jadi tahun 1908 Puyi sudah jadi kaisar. 3 tahun kemudian digulingkan oleh Dr. Sun Yat-sen. Tapi
tapi Pui masih diizinkan tinggal di Istana Forbidden City sampai tahun 1924. Jadi Forbidden City ini dari tahun 1925 sudah dijadikan museum istana kuno. Bukan disebut lagi Forbidden City. Kalau Forbidden City itu disebutnya Zijingchen, tapi sampai dari tahun 1925 dijadikan museum istana kuno. Jadi Pukung Pouyan Museum. Ya, jawaban saya sampai sini. Ada yang kurang jelas boleh bertanya lagi. Sepertinya cukup Pak Tan, bisa disambung mungkin ke video berikutnya. Jadi kita langsung kembali melanjutkan perjalanan kita. Silakan.